Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifdi Al-Fatah dengan NIM 123240093. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat sebuah website toko sederhana dengan HTML, PHP, dan MySQL. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas video mata kuliah pemrograman web. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini kita akan membuat koneksi.php. Ini wait. Mana error? Nah, koneksi.php. Nah, di koneksi ini file ini bertujuan untuk mengkoneksikan antara PHP nanti dengan database di MySQL-nya. Oke, pertama kita buat ini PHP. Terus kita buat variabel hostname untuk menyimpan nama hostnya. Di sini kita pakai localhost. Kemudian kita tulis username dari MySQL-nya. Di sini kita pakai root karena MySQL belum saya aneh-aneh. Dan passwordnya kosong. Password sama dengan kosong. Oke, kemudian terakhir yaitu database-nya. Database. Nah, di sini kita isikan nama database-nya. Nah, di sini saya memakai database ini, tugas PMWeb, tugas 1 PMWeb. Jadi kita isikan namanya tugas 1 PMWeb. Oke, seperti itu. Kemudian kita bikin objek connect untuk mengkonekkan si informasi ini dimasukkan, jadi nanti connect ke database-nya. Di sini terus kita pakai new MySQLi, terus kita isikan hostname-nya. Nah, username-nya, password-nya, dan database-nya. Oke, kemudian kita buat error handling. Jika nanti tidak connect, maka akan muncul error handlingnya, akan muncul pesan errornya gitu. Di sini kita buat if connect terus connect error connect. Oh, ini connect, ini connection, connect error. Nah, ini maka kita matikan. Jadi kita kasih tulisan gagal terhubung beserta error handlingnya, beserta pesan errornya gitu. Connect error. Nah, itu. Kemudian setelah kita buat koneksi, kita akan buat kategori. Nah, di sini halaman pertama yaitu menampilkan daftar kategori di mana setiap kategori dapat diklik dan menuju halaman kedua. Jadi di sini kita akan mengambil data dari database ini, database di bagian database kategori. Kita akan ambil ID-nya dan namanya. Oke, kemudian kita akan buat file baru namanya keranjang.
kategori .php. Oke, di sini kita akan ambil template HTML-nya, terus kita ganti dengan kategori. Di sini di atas sini kita beri include untuk menghubungkan antara PHP kategori ini dengan koneksi PHP agar bisa terhubung dengan database-nya. Jadi ini include terus koneksi .php. Nah, kemudian kita akan buat si tabelnya untuk menampilkan datanya. Pertama kita HR agar ada garisnya, terus H1 kita kasih nama kategori agar tidak sepi aja ini. Kemudian HR, kemudian baru kita buat tabel. Di sini jangan lupa ditambahin border, kemudian 1 agar enak dibacanya aja gitu. Kemudian sini kita buat TR, kita isi TH. Nah, di sini saya ingin menampilkan dua data, yaitu ID dan namanya. Jadi kita tulis di sini ID, terus kita buat lagi TH, TH, terus nama, nama kategori. Nah, dan di sini kita akan buat query-nya. Kita akan mengambil data dari database-nya. Nah, di sini kita akan buat $query sama dengan MySQL query. Nah, query kita pakai $connect, koma, terus ini kata-katanya yaitu select kita akan ambil si ini kategori ID sama kategori name. Jadi kita ambil select kategori ID, kategori name from kategories. Nah, seperti itu. Titik koma, kemudian kita buat while tular data sama dengan MySQL fetch array. Terus kita pakai $query. Jadi gampangnya itu kan kita ngambil data pakai query ini. Kemudian datanya itu dimasukin ke data ini di while ini. Jadi data ini array yang menyimpan data yang kita ambil dari query tadi. Itu. Terus kita gini, terus kita buat TR lagi, buat ambil data TR. Nah, terus etd. Nah, sebelum itu kita tutup dulu di sini pakai HP pagar kurung kurawa dan tutup. Nah, ini agar errornya hilang. Terus di sini baru kita PHP echo. Tapi ada yang lebih mudah lagi, yaitu ini sama dan ini artinya sama, yaitu PHP echo. Agar lebih singkat kita pakai ini aja. Terus kita $data kurung, terus kita ambil kategori
ID. Nah, kemudian kita kopas saja ini TD, terus kita ganti ini jadi kategori name. Kategori name. Nah, seperti itu. Mari kita cek apakah sudah berhasil ini kategori. Nah, oke, sudah berhasil ini. Cuma kurang ini, di sini disuruh di mana setiap kategori dapat diklik dan menuju ke halaman kedua. Jadi kita modif di sini di bagian ini kita ubah menjadi artikel. Kayaknya artikel. Oke. Ini kita masukin ke dalam sini, terus di sini kan ingin menuju ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya saya kasih nama daftar produk.php. Terus kita juga akan mengirim data, yaitu ID dan nama kategorinya ini akan saya kirim lagi ke halaman berikutnya gitu. Jadi, karena nanti akan dipakai lagi itu. Nanti saya jelaskan. Pertama kita tanda tanya, terus kita buat namanya yang kita kirim yaitu kategori ID sama dengan, terus kita echo sama dengan sini kita tulis namanya data kurung, nah, terus ini kategori ID, ini kita kopas saja. Nah, di sini di akhir ini kita tambahkan n karena dua data yang akan kita kirim, yaitu n. Terus kita kopas saja. Ini kita ubah namanya di kategori name. Terus ini juga kategori name. Oke, mari apakah kita coba kalau sudah jadi. Malah hilang semuanya. Wait. Something wrong. Daftar produk kategori ID. Kategori name. Oh, ini hilang. Oke, ternyata saya tadi salah memasangnya. Nah, berarti salah di sini. Oke, ini kalau kita, berarti sudah berhasil itu. Terus di sini kita akan buat file baru namanya produk PHP atau halaman kedua. Oh, salah, produk daftar produk.php. Nah, seperti nggak usah nulis ulang, kita kopas ini aja biar cepat. Nah, kopas ini sama-sama input koneksi juga karena kita pakai database. Bedanya di sini kita tambahkan get karena kita menerima data dari halaman sebelumnya. Kita buat variabelnya yaitu ID kategori sama dengan $get. Ini $get, namanya tadi kategori ID, terus kita buat juga nama kategori, terus ini $, terus kategori name. Nah, oke, bedanya cuma di situ. Terus ini kita ubah jadi daftar produk. Sini juga kita ubah daftar produk sama ini untuk hiasan aja. Ini di atas nanti ada namanya. Kita lihat disuruh apa aja. Oke, di sini halaman kedua menampilkan daftar produk untuk kategori yang dipilih dari halaman pertama. Halaman ini menampilkan informasi produk ID, produk name, dan unit price. Jadi kita akan mengambil 3 data ini.
serta apabila produk name diklik akan mengarahkan menuju halaman ketiga. Jadi ini sama seperti yang pertama tadi. Kalau diklik menuju ke halaman selanjutnya. Kita hanya perlu ngubah di sini. Tadi kan cuma nyuruh 3, yaitu ID, names, dan harga. Jadi ini ID, terus ini namanya kita jadi nama produk. Dan kita tambahkan lagi TH. Kita tambahkan harga. Nah, terus di query-nya ini kita cuma perlu mengubah sedikit, yaitu kita ngambilnya kan bukan di kategori, tapi kita ngambilnya di di produk. Nah, ini produk. Jadi kita bakal ngambil produk ID, produk name, dan unit price atau harganya. Ya, di sini kita ubah aja. Jadi ini produk ID, terus ini produk name, di sini koma lagi, koma, nah, koma, produk, unit, unit price, from products. Terus kita tambahin where, karena kita akan mengambil yang kategorinya itu sesuai dengan kategori yang kita masukkan. Jadi kita misalnya kita mencet yang pertama kan ID-nya 1, jadi kita ngambilnya yang produknya yang kategorinya sama 1 itu. Where mana kategori ID sama dengan dolar ID kategori, seperti itu. Tutup sama aja ini. Terus data ini masih sama, kita nyimpennya di data. Terus di sini menampilkannya yang agak diubah. Sini datanya kita ubah jadi product ID, dan di sini kita ngirimnya pindah. Kita halaman ketiga akan kita namai produk.php, terus kita akan kirimnya bukan kategori ID tapi product ID. Product ID, product ID. Ininya kita ubah juga product ID karena kita ngirimnya product ID bukan kategori lagi. Karena di halaman ketiga itu nanti kita nampilkan produknya yang produk ID-nya sama dengan produk ID yang kita kirim ini. Terus kita kategori name ini saya mau kirim lagi karena di pembahasan di pemaparan produknya itu nanti akan saya tambahkan kategori nama. Daripada kita ngambil dari database, mending kita kirim aja gitu. Konsepnya gitu. Nah, terus kita ubah kategori nama, tidak kita ubah. Terus yang ini kita ubah jadi product name. Terus kita buat TD lagi. Nah, di sini kita kopas ini aja daripada lama. Kopas ini, terus kita tambahin dolar karena ini harganya dalam dolar itu. Ini kita ubah jadi unit price. Terus setelah itu ini udah jadi, tapi kita tambahin lagi di sini, tambahin A untuk kembali ke kategori tadi. Kategori.php, kita tulisin kembali ke kategori, seperti itu. Terus kita cek apakah sudah berhasil tadi. Ini oke, masalah error. Line 31 ada di sini. Oke, produk name bukan itu kayaknya. Ini salah karena kita bukan dari query-nya. Ini kan kita tidak ngambil produk kategori, bukan kategori name, tapi kita dari sini. Saya salah nulis, harusnya ini diganti.
Ini bukan data tapi dolar, nama kategori. Nah, seperti ini harusnya. Iya, iya, jadi. Kita coba. Iya, jadi. Oh, ini udah berhasil. Kemudian kita akan buat file baru lagi, yaitu produk.php untuk lebih detailnya tentang produknya itu. Seperti biasa, kita kopas yang daftar produk ini aja, kita kopas, kita tempelkan sini. Nah, ini masih sama. Nah, ini diganti, kita ngambilnya ID produk yaitu produk nah, produk ID, terus dan ini kategori name-nya itu bukan kategori benar-benar kategori name saya tadi ngirimnya, terus kita tangkap jadi dalam nama kategori. Terus ini kita ubah lagi daftar produk jadi produk aja. Ini juga kita ganti jadi produk aja. Terus ini akan saya ubah di mana nanti saya nih samping-samping. Jadi ini ID, terus ini ID berapa, ini namanya apa gitu. Jadi samping-samping itu saya maunya begitu. Jadi kita ubah di sini ID, terus ini dihilangin aja. Terus kita buat TD. Oh, ini kita pindah ini ya. Bukan ini. Query-nya ini nggak bisa di sini, harus di atas sini. Jadi kita geser di sini. Nah, kita buat query. Nah, query-nya ini panjang karena kita disuruh mengambil seluruh informasi. Nah, ini menampilkan seluruh informasi detail mengenai produk tersebut. Pada bagian bawah halaman terdapat form yang bertujuan untuk memasukkan jumlah produk yang akan dibeli serta sebuah tombol beli. Apabila tombol beli diklik, data ini akan terkirim ke halaman shopping cart. Nah, jadi kita bakal ngambil seluruh yang ada di data produk. Nah, oleh karena itu di sini aja nggak apa-apa. Terus ini kita ubah di select. Nah, ini selectnya kita ubah product ID, koma, biar enak lihatnya kita ubah di sini produk produk product name produk price, terus ini koma, kita kopas ini aja, produk ID-nya aja kita kopas. Nah, ini bentar, ada berapa datanya? Kan ini suppliernya enggak ya, nanti berarti satu, ini udah satu, ini enggak, ini udah ini belum, jadi satu dua udah, tiga empat lima enam lagi. Dua tiga empat lima enam. Oke, unit price, terus quantity per unit, quantity per unit, terus units in stock, units in stock, terus units on order, wait, u units on on stock, on order, terus reorder level, salah, order, reorder, order, reorder level. Nah, order level. Terus di sini yang terakhir yaitu discontinued. Terus yang terakhir ini bukan dari produk, yaitu dari suppliernya, suppliers.
kita akan ngambil supplier. Supplier bentuk sana enggak ini? Wait. Supplier. Nah ini. supplier. Supplier terus supplier ID. Supplier ID. Kita ubah nama as. Bukan supplier ID-nya kita ambil, tapi supplier name-nya. Company name-nya. Nah ini, company name-nya ini kita ambil. Company name kita ambil. Dan ubah namanya jadi supplier name. Supplier name. From product. Nah ini kita, ini udah selesai, kita bawahin aja biar enak. From product, terus kita buat inner join si supplier, terus kita tambahin on, kita bawahin aja biar nanti dia baca on products dot supp layer ID sama dengan supplier ID. Nah, jadi kita bakal ngambil data dari database, yaitu product ID, product name, unit price atau harga, quantity per unit atau satu pak itu isinya apa gitu. Terus units in stock, yaitu stoknya berapa. Terus units on order, yaitu yang dipesan ada berapa, yang lagi dipesan ada berapa. Terus reorder level itu katanya batasan buat restocknya, buat beli laginya. Jadi kalau tinggal 5 beli lagi gitu. Terus discontinued itu keterangan masih dijual atau tidak. Terus supplier company name ini ya nama suppliernya. Terus from product inner join, jadi kita joinkan database-nya itu. Terus ini anunya, terus where kategorinya ini belum kita ubah. Ini bukan where kategori tapi where product ID sama dengan bukan product ID. Benar, product ID sama dengan ID produk. Kita kirim ID produk kok. ID pro. Nah, sudah. Terus ini well-nya kita ganti, nggak pakai well kita nggak pakai well. Kita pakainya for each. Kita pakai for each. Terus kita buatnya bukan di data lagi, tapi kita ganti ke produk. Terus bukan produk dulu. Bukan produk, tapi enggak. Kita nggak pakai for each. Salah. Kita cukup query-nya tadi aja tanpa perulangan, karena nggak mengulang, cukup nampilkan data-datanya aja. Jadi kita nggak perlu well, kita hilangin ininya. Udah gitu doang. Terus ininya kita hilangin aja. Terus, nah ini baru kita nampilinnya. Jadi nggak perlu perulangan di sini. Nah, kita buat dolar data. Lupa ininya ini. Echo-nya lupa. Kita echo product ID. Nah, terus ini kita ubah 10 kali.
banyak banget ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, baru kita ubah-ubahin. Nah, ini udah THT ini. Ya, terus kita ubah sini nama. Nama, Pak. Nama. Kita ubah data produk name. Terus ini apanya? Apanya dulu nih? Oh, kita kategori nama kategorinya. Oke. Ini kita ubah jadi nama produknya. Produk, Pak. Produk. Nah, kategori terus ini nama suppliernya. Oh, ini diganti dulu, Pak. Ini data nama kategori. Nah, ini data supplier name. Terus ini nama supplier, setelah itu baru kita apa ya? Oh, stok dulu, quantity dulu aja. Quantity kita ubah namanya jadi apa ya? Bentuk bentuk dalam paks. Nah, jadi dalam satu paks itu ada berapa? Apa? Oh, jumlah aja. Jumlah dalam paks. Nah, itu aja. Kita ubah di sini jadi apa ini tadi namanya? Quantity per unit. Nah, itu. Quantity per unit. Nah, terus kita ubah ini jadi stok aja. Stok di gudang gitu. Di gudang-gudang. Nah, di gudang. Kita ganti units in stock. Nah, terus ini kita ganti stok bukan stok tapi sedang dipesan. Ini biar bagus dipesan. Ini ganti namanya jadi units on order. Nah, terus di sini setelah itu apa? Udah reorder level atau ini apa ya namanya ya, bingung gue ini. Ini namain dari batas pemesanan, nah. Batas restock gitu aja lah. Restock. Nah, batas restock. Kita ubah jadi apa tadi namanya? Reorder level. Nah, reorder reorder level. Terus baru kita tulis harganya dulu. Harga. Terus ini seperti tadi kita tambahkan dolar biar jadi dolar. Di sini unit price. Terus ini yang terakhir kita keterangan tersedia atau tidak gitu. Nah, di sini kita ubah jadi PHP karena mau saya buat jika ini kan di sini bukan. Nah, di sini itu wait produk. Nah, di sini discontinue itu hanya ada 0 atau 1. Ini mau saya buat jika 0 itu kita buat jadi tulisannya tersedia dan jika 1 kita buat tidak tersedia, seperti itu keterangannya. Jadi kita ubah di sini jadi PHP. Terus ini turunin jelek ya. Nah, inilah PHP terus ini terus if ini kita pindah ini. Wait. Nah, nah, terus ini ganti discontinued. Discontinued gimana? Discontinued
sama dengan 0, maka ini akan kita echo atau kita print lah. Kita print echo tersedia. Nah, seperti itu. Terus kita else, jika enggak, maka kita echo tidak tersedia. Nah, seperti itu. Oke, udah itu. Terus kita nggak pakai ini kita hapus saja. Udah gitu. Oh, terus ini kita buat form belinya. Form actionnya kita isi apa ya, keranjang.php, yang .php aja, karena kita mau buat halaman keranjang, jadi kita namain itu aja. Terus metodenya kita post biar aman. Nah, terus kita ini turunin, terus kita buat label for jumlah, terus kita beri tulisan jumlah beli gitu, jumlah beli titik 2 ini, nah, kan bagus. Terus kita buat input tipenya number karena jumlah, terus kita buat name-nya yaitu jumlah, terus kita beri minimal belinya itu 1 biar nanti ngirimnya nggak kosong gitu. Kita 1, terus max-nya kita beri ini kita beri stoknya. Jadi kalau kita beli lebih dari stok tidak bisa gitu, nggak lanjut gitu. Kita ubah ininya jadi stok unit in stock in stock. Nah, terus udah. Terus yang terakhir, ini TD-nya kok ikut, ini TD-nya dihilangin aja. Terus ini titik komanya lupa. Nah, ini sepertinya. Terus kita buat required, jadi agar harus diisi, jadi kalau nggak diisi nggak bisa dikirim. Terus kita buat input tipenya hidden, karena kita akan mengirimkan data lainnya, yaitu di sini kan mana ini nih. Di sini halamannya adalah halaman shopping cart. Halaman ini akan menampilkan semua produk yang akan dibeli beserta informasi jumlah, subtotal, total harga. Nah, jadi saya akan mengirimkan ID produk, terus nama produk, dan jumlah dan harganya. Jadi kita di halaman keranjang itu tidak perlu membuka query, jadi kita tidak perlu database, kita hanya perlu kiriman datanya aja gitu. Nah, terus kita buat hidden. Kita beri namanya siapa ya, name ID. Nah, terus kita beri nilai, value-nya kita ngambil ID. Nah, ini kita ngambil ini, OTG-nya jangan diikutin. Nah, ini gini kita paste. Nah, terus ini kita paste lagi aja, kita ngambil ID, nama, dan harga. Ini nama, terus ininya produk name, terus ininya kita ganti harga, kita ubah jadi unit price. Nah, udah. Terus kita tambahin tombol button buat ngirimnya. Terus type-nya kita buat submit. Nah,
kita beri tulisan beli. Nah, seperti itu. Ini kategori kembali, oke, nggak apa-apa. Kita cek, bismillah tidak error. Bismillah, ya, oke error, Pak. Oh, non, oh ini pasti, ini, tipu-tipu. Diskon, 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 diskonti kok, diskon lo. Diskontinu, diskonti. Tipu, Pak. Kontinu, ini apa yang ini tadi? Oh, ini udah bener. Kita refresh. Nah, udah jadi. Oh, ini masih ada error di line 85. Line 85 itu yang mana? Oh, ini. Unit. Oh, ini kurang X. Units in stock. Nah, kita refresh lagi. Iya, jadi. Eh, coba kita nggak input. Nah, nggak bisa. Karena harus ada isinya. Terus kita input. Coba ini stoknya 20. Kita input 21. Tetap bisa. Mungkin. Kok bisa ya? Ya, harusnya nggak bisa itu. Ya, harusnya nggak bisa. Oke. Ada lagi. Kita buat ada. Kita buat keranjangnya sekarang. Keranjang.php. Di keranjang ini kita akan memakai session. Session. Ya itulah. Karena kita nggak pakai, kita buat manual aja itu. Mana tadi keranjang? Kita buat manual. Pertama, kita HTML aja dulu. Terus ini kita ganti dengan keranjang. Oke, udah. Kita PHP-nya dulu aja lah. Kita PHP-nya dulu. PHP. Nah, kita pertama yaitu session start. Pasti di atas harus ada session start kalau kita pakai session. Terus kita buat jika ada kiriman dari produk tadi terus kita terima gitu, if terus server $server terus ini request method sama dengan post. Nah, maka kita terima kirimannya tadi itu jumlah, ID, nama, harga. Kita terima apa pertama ya? Kita terima ID-nya aja dulu. Jadi sama dengan $post ID. Terus kita kirim nama, kita terima namanya. Terus $post nama. Terus apa tadi? Jumlah. Nah, ini kita pakai float file agar kirimannya tadi jadinya jadi float gitulah. Nggak dianggap jadi string atau varchar gitu. Jadi agar float. Karena ini nanti jumlahnya ini akan kita kalikan dengan harganya agar jadi subtotal gitu. Jadi kita post, terus kita jumlah, terus kita terakhir yaitu harganya, kita terima float file, terus ini $post harga. Oke, sudah. Terus kita buat if lagi. Di sini kita akan membuat array di session. Jadi agar data belinya ini disimpan di session, di array session. Jadi agar kita bisa nambahin produk lagi. Karena kalau nggak pakai, nanti kalau kita kembali ke produk, si datanya ini hilang gitu. Makanya kita pakai
array session. Terus ini if jika tidak ada iset atau data session keranjang, terus maka belum ada array session dengan nama keranjang, maka kita akan buat session keranjang sama dengan array. Nah, itu. Terus kita buat lagi nih if. Terus if iset jika di dalam array, terus jika add $session keranjang, jika ada data di dalam array keranjang dengan key, dengan kunci ID. Nah, kunci ID yang kita kirim ini, jika ada, maka kita tidak perlu menyimpan ini lagi ke array. Kita cukup tambahkan jumlahnya yang sebelumnya. Jadi misal sebelumnya kita beli cabai gitu, di pembelian sebelumnya terus kita beli cabai lagi, kita nggak perlu nyimpen semua data cabai lagi. Cukup kita tambahkan jumlah dari pembelian sebelumnya gitu. Jadi kita buat $session terus keranjang terus kuncinya ID, terus kita bagian jumlah sama dengan plus sama dengan $jumlah tadi. Nah, koma udah. Terus kita else. Jika belum ada, maka kita akan data dalam kuncinya tersebut session keranjang kuncinya ID, terus kita isikan isinya. Nah, seperti ini kita isi dengan kita isikan kan ini di sini, ini nyimpennya itu sudah sesuai dengan ini. Jadi ini itu sebagai key-nya. Ini nyimpennya di sini. Jadi kita simpen isinya itu nama. Terus kita isi dari nama tersebut adalah nama yang kita kirim itu. Nah, bukan titik koma. Nah, ini. Oke. Terus ini kita copy aja. Wait. Yang error nih. Syntax error. Unexpected token sama dengan expecting tutup. Ini kurang koma nih. Nih, titik koma. Wait. Kenapa ya? Ini jumlah dan harga. Wait. Ini kok error, Pak? Wait. Ini nampak dua nama semua. Wait, error di mana ini? Ini bukan sama dengan, tapi kita masuk. Bukan. Ini bukan sama dengan, tapi kita ini. Karena ini seperti apa ya? Seperti arraynya PHP itu seperti ini. Jadi di array itu
ID ini bukan sebagai isinya, tapi sebagai kuncinya. Jadi ada array dengan ID ini. Nah, ID ini isinya itu nama, jumlah, dan harga. Nah, di dalam namanya itu baru isinya ini, dalam jumlah isinya ini gitu. Terus pakainya ini bukan sama dengan. Nah, oke, ini udah selesai. Terus kita lanjut ke HTML-nya. Di sini kita kopas saja. Sudah sore. Kita kopas di kategori aja yang dikit. Nah, ini kita kopas. Balik keranjang, kita kopas gini. Seperti biasa, kita gantinya tadi keranjang. Keranjang. Di keranjang saya mau nampilin ID, terus nama produk, terus TH, jumlahnya dulu, jumlah, baru harganya. Oh, terus ada lagi subtotalnya. Subtotal. Nah, seperti itu. Baru kemudian, nah ini kita ganti dengan, nah ini kita nggak pakai database. Nah, pertama kita buat untuk nyimpen totalnya, variabel totalnya. Kita buat di atas gini, total sama dengan 0. Karena kalau kita buat di dalam perulangannya nanti, kan totalnya malah nggak kesimpan nanti, Pak. Terus di sini kita buat for each. Baru kita pakai for each-nya. Terus for each add session session keranjang mana tuh, oh ini keranjang, ketik keranjang, as key-nya as dollar ID, terus kita gini ID, kita masukin ke array baru yaitu dollar produk itu. Terus kita buka di sini kan gitu. Terus di dalam ruangannya kita buat subtotalnya, subtotal. Nah, sama dengan float val, karena ini kita ngitung bilangan float val. Nah, kita udah kita simpan di produk. Nah, kita dipindah ke array produk. Jadi kita manggilnya di array produk, bukan di session keranjang lagi. Kita dolar bener, dolar produk kotak. Terus kita ngalihkan jumlah dengan float val dolar produk kotak harga. Nah, kita kalikan itu, kemudian kita baru hitung totalnya. Totalnya itu sama dengan plus sama dengan subtotalnya. Jadi nanti setiap perulangan, setiap kita nambah barang, nanti subtotalnya langsung dimasukin ke totalnya gitu. Dolar subtotal. Nah, udah. Terus baru di sini kita buat isiannya. Ini kita sudah nggak pakai A lagi. Mana A? Ini terus ini. Nah, langsung kita munculin add produk kita tampilin, enggak produk, langsung ID aja, langsung add ID, langsung dolar ID. Kayaknya bisa, kayaknya. Nah, bismillah aja. Terus ini baru kita produk, isinya nama, kita kopas saja, produk nama, jumlah, harga, terus subtotal.
Ini jumlah. Ini harganya. Ini seperti yang tadi kita tambahin dolarnya biar bagus. Sini juga tambahin dolarnya. Dolar. Sini kita ganti dengan subtotal. Nah, sudah. Terus setelah persennya kita kasih totalnya di sini. TH. Kita buat total gitu. Terus di sini kita tambahin call spend agar si totalnya itu nanti lebarnya itu sama dengan gini. Jadi nanti lebarnya 4 ini, terus si hitungan totalnya ada di bawah sendiri subtotal gitu. Biar biar bagus, biar bagus. Call spendnya 4. Terus kita TD. Terus kita isi si anunya tadi. Ini aja kita kopas ini. Kita isiin totalnya seperti itu. Nah, ini jadi aneh, isiin totalnya. Terus setelah tabel kita buat tombol kembali dan tombol cancel belanja, apa ya, tidak jadi belanja ya, batal belanja gitu. Kita kita kembali ke kategori .php. Nah, tulisannya kita kembali ke kategori yang tadi, dan kita juga ke logout.php untuk menghapus isi dari tabelnya. Terus ini kita tambahin tulisan apa ya? Tidak jadi belanja. Cancel belanja. Batalkan belanja. Nah, batalkan belanja. Oke, sepertinya ini udah benar. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terus kita coba 5 beli, dan alhamdulillah langsung ini ID-nya ini. Coba kita kembali lagi, kita beli lagi Queso Cabrales, kita beli 5 lah. Terus Queso Cabrales 5 21 kali 5 itu 105, benar. Ditambahin 70 50 itu 120, bener itu 225. Oke, jadi yang terakhir kita buat logoutnya saja. Nggak buat file baru, logout.php. Nah, ini isinya cuma mencopot sessionnya gitu. Kan tadi nyimpen keranjangnya kan di dalam session. Nah, itu si sessionnya itu kita hilangkan. Pertama kita session start titik koma, terus session unset untuk ngosongin, terus kita session destroy. Nah, destroy untuk menghapusnya. Terus setelah kesini kita pakai header. Jadi setelah kita pencet logout, terus kan masuk ke sini. Setelah ini kita kembalikan ke kategori ya, dan bisa belanja lagi gitu. Kita header titik location titik 2 kategori.php. Nah, itu titik koma. Oke, coba kita kembali ke kategori, terus kita refresh. Kita ke sini, kita beli lagi. Kita beli 1 aja, kita beli. Nah, udah ini, terus kita batalkan belanja. Nah, kembali ke kategori. Terus kita coba beli lagi, cai. Kita beli 5, kita beli. Nah, kembali ke cai lagi. Jadi datanya tadi sudah dihapuskan gitu, sudah dihapus gitu. Oke, cukup begitu saja. Terima kasih. Oke, cukup segitu saja. Terima kasih sudah menonton. Walaupun banyak salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.